Mas Oti, kita lagi ngomongin ini loh soal kesejahteraan hari tua gitu kan di saat kita pensiun. Maunya kan semuanya sudah sudah prepare gitu kan, sudah istilahnya kita udah nggak perlu khawatir lagi di saat pensiun. Apalagi sekarang ini kan Taufik tuh kan sudah memiliki bisnis sendiri, punya Taufik Hidayat Arena. Tadi kita lagi ngomongin nih tentang Taufik tuh juga memperhatikan persiapan untuk pensiun-pensiun karyawannya. Ini memang penting juga ya Mas ya. Nah, biasanya company sebelum lari ke arah memberikan satu paket kesejahteraan pada karyawannya, dia mesti lihat dulu nih, perusahaan ini sudah untung atau belum. Dan mereka juga yang kerja udah berapa lama gitu kan. Udah berapa lama perusahaan ini berdiri gitu ya, jumlah karyawannya berapa banyak ya. Kalau dia bisa manage antara pendapatannya mereka dengan tingkat kewajiban yang harus dibayar gitu ya, maka baru berpikir nih mengenai kesejahteraan karyawan, apa yang bisa saya berikan sehingga karyawan saya bisa menjadi loyal kan ya, maksudnya bisa loyal, bisa tetap bekerja di perusahaan sampai lama, karena capek juga kan kita kalau kita udah didik tiba-tiba dia keluar gitu ya. Nah, salah satu paket yang bisa memberikan kesejahteraan pada karyawan ya dana pensiun salah satunya. Yang lalu juga ada asuransi kesehatan. Itu adalah beberapa paket yang bisa meretain, memaintain, membuat karyawan loyal di satu perusahaan. Untuk menjaga kesejahteraan para atlet, baik yang berprestasi maupun nggak berprestasi, itu gimana sih Fik sebenarnya harusnya? Ya mungkin kalau jadi atlet itu kan emang awalnya harus apapun dari dirinya sendiri. Kalau orang lain tuh pendukung. Jadi mungkin kalau emang ada yang mau jadi atlet sekarang, apa yang dulu juga mereka emang harus prepare. Atlet itu ada batas waktunya, beda dengan sekolah. Maksudnya sampai umur berapa juga bisa sekolah D1, D3, S1, S2, sampai jadi apalah. Tapi kalau atlet itu nggak ada, besok cedera udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, udah selesai kan. Jadi emang bener-bener yang namanya prepare, yang namanya proses itu yang susah. Orang mungkin taunya ya Taufik Hidayat kayak sekarang, tapi mereka orang nggak tahu suatu proses itu seperti apa. Dan mungkin bisa dibilang juga olahraga sekarang agak menurun ya. Karena ya itu orang memikirnya masa depannya nggak ada gitu. Kalau bisa dibilang ini dari asuransi juga, emang atlet tuh nggak dapat asuransi. Karena nggak ada yang mau juga. Jadi siapa yang mau cover mereka setelah itu gitu loh. Iya sih. Mas Oti, ini balik lagi soal asuransi nih ya. Saya pernah dengar ada asuransi pribadi, ada asuransi grup. Nah ini perbedaannya apa nih? Ya. Yang paling gampang sih dari pembayarnya siapa ya. Yang asuransi pribadi biasanya dari si pemegang polis yang bayar atau si individu yang bayar ya. Tapi kalau kita bicara asuransi kumpulan, itu adalah biasanya yang bayar adalah pemberi kerjanya atau perusahaan. Dan hal ini misalnya Mas Taufik punya Taufik Hidayat Arena gitu ya, sebagai owner dia yang melakukan pembayaran terhadap premi untuk karyawannya. Nah, tetapi sebenarnya asuransi pribadi dan asuransi grup kalau diberikan pada karyawan ini bisa saling mensubstitusi nih satu sama lain. Karena belum tentu manfaat di asuransi yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya bisa mencukupi kebutuhannya dia, sehingga perlu ditutupi sama asuransi pribadi. Ada koordinasi manfaat yang nanti akan bekerja di sini sehingga saling menutupi satu sama lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Pemerintah sendiri sudah mengatur di Undang-Undang 13 2003 kalau nanti pada saat pensiun seorang karyawan berhak mendapatkan pesangon. Ya. Nah, pesangon ini kan besarnya tergantung masa kerjanya karyawan. Ya. Nah, semakin lama masa kerja karyawan, maka semakin besar pesangon yang diberikan. Ya, sangat bijaksana juga bagi perusahaan untuk mencicil nih. Dicicil dan karyawan tahu bahwa dicicilin, artinya harapannya karena tahu dicicilkan setiap bulan, karyawan juga semakin loyal di company tersebut. Taufik pasti punya asuransi dong untuk pribadi dan keluarga. Nah ini pertimbangannya apa nih dalam memilih asuransi gitu? Dulu mungkin saya masih di kampung nggak punya asuransi kan, apalagi masih jadi atlet kan. Sekarang ya harus gitu kan, emang itu benar-benar. Jadi kan asuransi itu ada beberapa asuransi emang buat kesehatan aja, kita yang tiap bulan, tiap tahun. Ada juga yang jangka panjang buat buat suatu saat nanti dia selesai SMA, kita memikirkan cuma sedikit, oh ini jadi ada tabungannya gitu kan buat masa depannya. Itu juga gitu. Mungkin dulu saya masih kecil nggak ada yang mikirin seperti itu panjang, sekarang berbalik, jadi pikirin mesti panjang gitu, harus. Mas Oti, plus minusnya asuransi apa? Plus minus asuransi ya. Kalau saya bicara dari sisi company ya, dengan company satu perusahaan mengikutkan karyawannya dalam satu asuransi, paling tidak perusahaan bisa memprediksikan berapa kos yang akan dikeluarkan perusahaan setiap tahun untuk katakanlah biaya kesehatan, untuk katakanlah berapa tabungan pensiun bagi karyawan-karyawannya sudah bisa diprediksikan dari awal. Ya, bagi perusahaan lagi plusnya adalah menjaga tingkat loyalitas karyawan di perusahaan tersebut, menjaga karyawan-karyawan yang talent di perusahaan tersebut supaya tidak mudah keluar.
Karena kan kita tahu persaingan saat ini kan cukup Ya. ketat ya di dunia usaha ya. Kalau karyawan merasa di company-nya katakanlah kesejahteraannya kurang baik ya, Kabur. ditawarkan di tempat yang lain dengan sesuatu yang baik, benar. kabur kan. Iya, karena itu kan Iya, jadi iya. faktor yang cukup penting juga kan Iya. biasanya pertimbangan seseorang ingin stay atau misalnya mengambil bergabung dengan sebuah perusahaan Iya. itu adalah salah satu kesejahteraan kayak asuransi itu juga diperhatiin Iya, kan. salah satunya seperti itu. Kalau mereka udah punya dana pensiun, dikasih company transparan, ini loh saya tabungin setiap bulan sekian rupiah gitu ya, kan dia senang. Iya. Iya nggak? Iya, Selain faktor gaji tentunya yang Iya. merupakan pertimbangan. Ya. Ya, iya sih itu jadi memang yang harus disiapkan oleh perusahaan juga ya kan. Aku jadi kepikiran pengen bisnis juga deh, gaya gitu kan. Tapi Mas Oti, ini kita jadi tahu ya bahwa memang dari Taufik juga bahwa memang balik lagi kita memang penting untuk memiliki yang namanya asuransi dan juga kita harus memikirkan Iya. pensiun. Nah, karena kan semuanya ini kan satu kita juga masih ada istilahnya itu ada kalau ibarat kita makanan ada masa expire-nya ya nggak sih Iya. gitu. Kalau emang sudah sampai di masa expire-nya gimana caranya nih kita tetap harus menjalankan ya kita masih punya tanggungan untuk hidup, menjalankan kehidupan sehari-hari. Ya taruhlah anak udah pada selesai sekolah. Tapi kan untuk kehidupan sehari-hari Iya. kita maunya kita nggak nyusahin anak-anak Betul. kita kan. Maunya di saat kita pensiun kita juga masih tetap memiliki gaya hidup yang enak ya kan. Jadi memang semuanya ini harus disiapkan dan dipikirkan sedini mungkin. Betul. Seperti itu ya. Iya. Ngomong-ngomong kayaknya kejadian lagi deh, Vika asik kan ngobrol ya. Minuman kamu ketinggalan di dapur, terus udah gitu Harus agak Oti. kering. Oh, oke. Aku ambilin minum ya sebentar ya.